Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Semakin kita tua, seharusnya semakin kita haus akan Allah. Semakin kita tua, semakin kita bergantung sama Dia. Betul gak? Seharusnya begitu. Semakin kita kecanduan Tuhan, semakin kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu yang wajarnya begitu. Betul, saudaraku? Seiring berjalannya waktu, seharusnya kita semakin mengharapkan Tuhan lebih dan lebih lagi, semakin tenggelam. Karena semakin kita menyadari bahwa apa sih yang mau kita kejar di bumi ini, saudaraku? Apa sih yang menyenangkan hatimu selain Tuhan? Berjalannya hidup semakin lama, tahun demi tahun, kita semakin melihat bahwa benar ya, semua yang kita miliki, yang kita anggap kesenangan dulu, ternyata semuanya hanya sementara. Semuanya mengecewakan saudaraku. Dan ternyata yang bisa memuaskan dahagaku itu hanya Tuhan. Benar gak? Sampai kebutuhan-kebutuhan jasmani, makan, minum, seks, barang-barang dunia, semua harga diri, keangkuhan hidup, semuanya penghormatan manusia. Ternyata semuanya semu. Dan ternyata semuanya tidak bisa mengisi, memuaskan dahaga dan lapar kita. Karena ada sesuatu yang kosong yang tidak bisa diisi oleh mereka. Betul gak saudaraku? Tapi faktanya banyak orang di dunia ini yang masih mengejar di level itu. Mereka masih sibuk di situ. Tapi untuk orang-orang yang sudah melewati fase itu, kita mulai tahu bahwa mereka itu semua bukan jawaban. Itu semua bukan jawaban. Benar-benar bukan jawaban. Maka orang akan berjuang sampai mencari, dia akan mencari di dalam momen mereka mencari apa itu yang bisa memuaskan dahaga jiwaku. Betul saudaraku. Maka tadi saya katakan semestinya makin tua, mata kita semakin kabur, semakin buta kepada kesenangan dunia. Kalau kita masih mengingini barang-barang dunia, kesenangan dunia, ada sesuatu yang salah. Ingat saudaraku, penyakit dalam kodrat dosa kita otomatis bisa terefleksi dalam berbagai sikap, tindakan dan perbuatan kita. Ini yang diwariskan Lucifer kepada Adam dan Hawa ketika ia mau menyamai Allahnya. Jadi semakin tua, semakin sepuh, kita harusnya semakin merindukan Allah. Kita harus sampai kepada satu perasaan yang jujur, yang lugu di hadapan Tuhan. Sampai kita bisa ngomong begini, apalagi yang ku kejar selain Tuhan? Apalagi yang ku ingini selain Tuhan? Apalagi yang ku tunggu selain Tuhan? Lugu aja saudaraku, jujur kita sama diri kita. Dulu kalau di pencarian hidup kita, wah dipikir dengan punya ini kita, barang ini, barang itu kita bisa puas. Dengan punya tabungan senilai segini, segitu kita bisa puas. Ternyata enggak kan. Setelah kita memiliki, ternyata masih kering lagi. Seakan-akan seperti ember bocor, kita masih butuh lagi. Sampai kita lelah diperbudak oleh itu semua. Maka saudaraku, kita yang harus berjuang untuk menciptakan selera itu. Selera bahwa satu-satunya Tuhan yang kuingini, kepuasanku, kebahagiaanku, damaiku, dan hidupku. Sampai kita punya hasrat itu. Sampai kita bisa punya rasa aku butuh Tuhan itu sampai di titik itu. Dan itu gak bisa dibuat-buat saudaraku.
Hal ini dapat terbentuk kalau kita sungguh-sungguh terus mengundang Tuhan, membangkitkan gairah kepada Tuhan. Secara logika kita sudah bisa berhitung bahwa segala sesuatu itu harus dan akan kita tinggalkan. Dan tidak ada yang dapat kita miliki selain Tuhan. Logika kita pun mestinya sudah berhitung begitu. Maka Mazmur 73 ayat 25 berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Logika itu harus benar begitu. Itu yang benar. Maka keringkan kesenangan duniamu. Hiduplah di dalam kesederhanaan, saudaraku. Aduh pastor, wah pendeta begini gak laku. Loh, ini yang wajar. Hiduplah di dalam kesederhanaan. Hiduplah dalam kesederhanaan. Loh, maksudnya gimana? Kau gak punya apa-apa lagi selain Tuhan. Kau gak merasa memiliki apa-apa lagi selain Tuhan. Kepentinganku Tuhan, hidupku Tuhan, fokusku Tuhan, ambisiku Tuhan. Apalagi saudara? Kalau ada sesuatu yang bisa menjadi milik kita, puji Tuhan. Kalau enggak pun enggak stres kita. Itu orang kaya saudaraku di mata Allah. Hidup sederhana. Hanya Tuhan yang kumiliki. Itu kekayaan sesungguhnya di mata Allah. Tapi ironik banyak orang yang logikanya tadi yang saya katakan, ya seperti kemarin saya katakan, seperti hewan. Mari kita makan minum sebab besok kita mati. Hidupnya mengumbar nafsunya. Gila-gilaan untuk memuaskan nafsunya. Hewan gak pakai akal, tapi manusia harus berakal. Karena kau dan saya punya akal, punya akhlak, punya budi pekerti, dan punya kebijaksanaan. Amin saudaraku. Banyak ayat yang mestinya membuat kita berlogika dengan baik. Jadi jangan logika itu kita terus membangkitkan gairah yang salah untuk dunia. Tapi kita bangkitkan gairah kita untuk merindukan Tuhan. Kita kunci diri kita. Paksa untuk ke Tuhan saja. Itu memang berat, tetapi itu pilihan. Orang yang mau memilih, orang yang diberkati Tuhan, kaya di mata Tuhan, kaya dalam Tuhan. Sampai kita bisa menembus batas, saudaraku. Sampai artinya begini, menembus batas ini begini. Sampai kita punya rasa sakit, pertama-tama sakit. Sakit nabrak daging itu sakit, saudaraku. Terus ada perlawanan dalam pikiran, dalam logical kita, logika kita. Kita bisa berkata ini gak normal nih ajaran begini. Ah ini ajaran apa ini? Wah itu masih bertarung tuh. Tapi ketika engkau fokus untuk menyenangkan Tuhan. Jangan hidupkan monster diri. Jangan hidupkan daging. Matikan daging. Itu berkecamuk terus. Lama-lama kau bisa memenangkan battle. Sampai mati rasa nanti. Setelah kau mati rasa kau baru bisa berkata, benar ya, semuanya itu sia-sia. Seperti Paulus tuh berkata, dulu yang kau anggap bernilai ternyata tidak bernilai hari ini. Maka dia berani berkata, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wih, ngeri saudaraku. Dulu barang-barang branded, barang-barang mewah, hal-hal dunia, dipuji orang, semua yang menyenangkan daging kita. Kita mulai stempel mereka, selamat tinggal, aku udah gak bisa lagi dengan itu semua. Wih, ngeri saudaraku. Berani gak begitu? Ucapin selamat tinggal dengan kesenangan dunia. Loh, bukan berarti gak boleh pakai baju branded. Bukan. Tetapi nilai dirimu bukan di baju branded itu. Ada puji Tuhan, enggak masalah. Tidak harus branded. Amin, saudaraku. Tidak harus mewah. Tidak harus mahal. Yang penting sopan, baik, bisa dipakai, puji Tuhan.
Amin saudaraku. Karena ingat loh, apa yang mengikat kita harus kita lepaskan. Supaya kita bisa terbang lebih tinggi, lebih cepat. Karena kita tidak diikat, tidak ditahan, tidak dibebani dengan banyak hal. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Udah, kembali ke fungsi, bukan ke gengsi. Saya ngomong begini saudaraku, ini gak laku orang begini. Khotbah-khotbah saya begini gak laku. Orang gak suka pasti. Karena tidak sesuai dengan dunia. Orang di luar sana, orang semakin glamor, semakin diberkati Tuhan berarti. Semakin beriman. Tapi kalau saya tidak, semakin kau beriman, semakin kau seperti Yesus. Mematikan keinginanmu. Lu ingin, pastor ingin enggak? Rumah mewah, mobil mewah, semua oh ya manusia saya ya kepingin dong pasti. Gak munafik dong. Tapi kan saya sudah diarahkan kepada kebenaran. Seperti Yesus. Hidup hanya untuk kepentingan Bapa. Maka semua fasilitas yang ada di dalam hidup saya seharusnya untuk kepentingan Bapa saya. Bukan untuk kepentingan kesenangan saya. Maka benar kalau saya berkata saya beriman. Berarti hidup saya bukan aku lagi. Tapi hidupku harus untuk Kristus. Seperti Kristus untuk Bapanya. Aduh berat pastor yang begitu-begitu. Loh lah ini memang standarnya saudaraku. Kalau saya tidak memberitakan yang benar, bagaimana Anda mau hidup benar? Percuma dong Tuhan Yesus mati di kayu salib. Percuma dong Allah Bapa Elohim Yahweh menyembelih hatinya. Sakit loh dia berikan anaknya. Mati dengan cara begitu. Untuk kau dan saya. Tapi kita tidak meresponi dengan tepat. Maka seiring berjalannya waktu, kita harus memiliki kehausan akan Allah, kerinduan akan Allah. Sampai kita jadi perawan suci Tuhan. Amin saudaraku. Ya, kalau ada anak-anak muda yang dengar renungan ini, ayo berani yuk saudaraku. Anak-anak muda berani, ayo Anda harus mulai berani. Aku berani mengucapkan selamat tinggal untuk kesenangan dunia. Waduh pastor, kalau masih muda mengucapkan begitu gak ada masa depan dong. Hei, kalau kau ditandai Tuhan, dari muda kau jadi man of God-nya Tuhan. Lihat loh tokoh-tokoh Alkitab yang berani bersama dengan Tuhan dari masa mudanya. Diberkati hidupnya, masa depannya luar biasa. Daud dari kecil, bagaimana dia hidup? Kau lihat bagaimana dia hidup. Dia jadi apa saudaraku Daud? Jangan takut. Dari muda kau berani berkata, aku mau memilih hidup benar di hadapan Allah. Maka bagi kita semua yang mendengar renungan The Message pagi hari ini, berjuanglah. Kalau kita tidak berani berjuang di pathway-nya Tuhan, kita pasti akan dimakan oleh kesenangan dunia. Maka sekali lagi, jangan banyak bicara. Jangan banyak dengar yang gak benar. Ya, jangan banyak lihat yang gak perlu dilihat. Jadilah manusia benar. Jadilah manusia unggulan di mata Allah. Mulai hari ini, perjuangkan itu sehingga kematian Tuhan Yesus dan penyembelihan hati dari seorang Bapa, Elohim Yahweh, mengorbankan anaknya, tidaklah terbuang sia-sia dalam hidupmu dan hidupku. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati.